Guys, lagi-lagi para sineas asal India yang berpusat di Tamil telah berhasil membuat gue merasa takjub dengan menghasilkan sebuah tontonan yang mengangkat beberapa isu. Dan isu yang disorot oleh para sineas tersebut yakni perbedaan pendidikan, sikap guru pemerintah dan swasta, fanatisme kasta penyebab anak saling bermusuhan, serta campur tangan politik dalam lembaga pendidikan. Dan hal itu semua dikemas menjadi karya dengan judul Rajasi. So guys, mau tahu gimana cerita dari film yang dirilis di tahun 2019 ini? Posisinya dienakin dulu dong. Dan kalau udah, are you ready? This is Rajasi and let's see. Ojo lali subscribe yo rek. Di dalam sebuah bis yang sedang melaju terdengar teriakan dari seorang wanita yang mengeluh karena banyaknya lontaran pertanyaan tentang sekolah dari seseorang yang baru tiba di kota tersebut. Dan orang itu adalah pemeran utama kita bernama Gita Rani. Karena makian yang didapatnya, supir bajai pun membenarkan perihal keluhan wanita itu dan berkata jika itu bukanlah sekolah, melainkan sebuah pasar, di mana tergeletak sampah yang berserakan, keributan yang selalu terjadi, fanatisme kasta para murid, dan para guru yang tidak memiliki kompeten, sehingga sekolah tersebut dipandang sebagai salah satu sekolah terburuk di kota itu. Kemudian sesampainya Gita di sekolah tersebut, dia pun melihat beberapa anak yang membeli rokok, kemudian pintu gerbang serta bangunan yang sudah tidak layak, guru yang tidak memperdulikan kelasnya. Namun guys, sampai di mana dia pun mendapati seorang guru yang mengajar dengan setulus hati, sehingga membuatnya tersenyum. Dan ketika dia masuk ke ruang guru, dia bertanya pada salah seorang di sana perihal pendaftaran. Namun wanita ini meresponnya dengan tidak begitu baik dan meminta Gita untuk menunggu wakil kepala sekolah datang. Waktu pun menunjukkan jam 9 lewat. Wakil kepala sekolah pun tiba di sana. Namun wakil kepsek tersebut langsung memaki Gita yang tengah menghalangi jalannya. Gak lama kemudian Gita pun masuk dan mengatakan maksud kedatangannya. Dengan sepucuk kertas, wakil kepala sekolah tersebut menuliskan harga pendaftaran untuk anak yang dibawa oleh Gita. Tetapi Gita memprotes akan hal itu guys, mengingat itu adalah sekolah pemerintah. Namun guys, si wakil kepala sekolah ini menegaskan jika pendaftaran Gita telah terlambat 1 bulan dan meminta Gita segera keluar jika dia tidak ingin membayarnya. Dengan rasa kesal, Gita pun keluar dari ruangan itu, kemudian membunyikan bel pada sekolah tersebut, sehingga membuat wakil kepala sekolah dan seorang guru yang ada di sana mencoba untuk menghentikannya. Sambil terus memukuli bel, Gita memberikan sebuah surat yang berisikan jika dirinya adalah kepala sekolah di sekolah tersebut. Lanjutnya guys, upacara pun dimulai. Gita yang membina upacara tersebut memperkenalkan dirinya kepada para murid. Di sini dia memberikan peraturan baru kepada murid dan guru akan jam masuk sekolah, serta mewajibkan murid untuk berseragam. Sedangkan para guru diwajibkan untuk mengajar dan akan mendapatkan 3 peringatan bagi guru yang melanggarnya. Dan dia pun menegaskan jika sekolah harus tetap sebagai sekolah, sedangkan guru harus tersedia untuk siswa. Selesainya upacara, Vasugi datang menghampiri Gita dan bertanya apakah dirinya harus mengumpulkan para guru untuk memperkenalkan Gita. Namun Gita menolaknya karena hal itu hanya membuang waktu pelajaran, dan dia pun menegaskan jika dirinya bisa mengenal nama dan detail para guru bila dia perlukan. Kemudian setelah dirinya melihat wakil kepala sekolah yang sedang duduk, Gita yang mengetahui jika dirinya tidak memiliki jadwal mengajar, dia pun langsung meminta Vasugi untuk memberikannya jadwal untuk mengajar. Dengan raut wajah yang kesal, wakil kepala sekolah itu pun berdiri dan pergi meninggalkan ruangan tersebut. Di sisi lain terlihat para guru yang sedang berkumpul. Seketika mereka pun kedatangan wakil kepala sekolah. Kemudian dia pun duduk dan mengeluh atas sikap dari Gita yang membuat dirinya merasa terganggu. Dan lanjutnya guys, Gita bersama dengan seorang staf berjalan keluar untuk memerintahkan para murid agar kembali ke kelas. Namun salah seorang murid dengan rokok di tangannya memberikan sebuah pernyataan jika alasan dirinya belajar di sekolah negeri adalah karena tidak begitu banyaknya peraturan. Bahkan guys, dia pun menjual status ayahnya kepada Gita. Setelah itu Gita pun menghampiri warung dan memperingati si pemiliknya yang bisa kita sebut dengan Ujang. Di sini Gita meminta pada Ujang untuk tidak lagi berjualan di sekitaran sekolah. Namun si Ujang malah meminta Gita agar mengikat murid-muridnya. Dan tanpa banyak bicara nih guys, Gita langsung menjatuhkan barang-barang warung tersebut, bahkan memecahkan sebuah botol lalu mengacungkannya ke arah si Ujang. Hal itu pun mampu membuat para murid berlarian, begitu juga si Ujang yang menjadi sangat ketakutan. Lalu guys, di jam istirahat terlihat sekumpulan murid yang sedang makan. Lalu Gita pun datang bermaksud untuk bergabung dengannya. Dan di sini Gita berbagi makanannya kepada para murid. Begitupun sebaliknya, dan disinilah guys, dia pun mulai bersahabat dengan para siswa. Ketika malam saat berada di rumah, Gita dipertanyakan oleh sang ayah akan hari pertamanya di sekolah. Dan di sini kita akan mengetahui jika kehidupan Gita hanya berdua dengan sang ayah. Kemudian guys, di keesokan harinya, saat menggunakan jasa angkutan bajai, sang supir yang beranggapan jika Gita bekerja di sana sebagai pengelola keuangan, dia pun banyak melontarkan perkataan perihal perilaku para guru. Dengan berkata salah satu alasan utama bangsanya terbelakang adalah karena guru yang tidak pernah menjaga generasinya.
Namun Gita hanya tersenyum dan tidak menjawab apapun. Dan sesampainya di sekolah, Gita langsung memberikan hormatnya kepada seorang guru senior bernama Susela yang telah mengabdi di sana selama 33 tahun. Dan setelahnya guys, upacara pun kembali dilakukan. Di sini Gita menerapkan format berdoa yang baru yang dimulai dengan musik. Kemudian mempersilahkan mereka menari untuk lagu tersebut, sehingga membuat para murid menjadi bersemangat untuk memulai harinya. Bahkan mereka yang bermaksud untuk bolos pun mengurungkan niatnya dan ikut bergabung dalam upacara itu. Setelah itu dia berkata jika sekolah akan dibuka pada hari Minggu, akan tetapi itu tidak wajib, dan meminta para siswa untuk menuliskan setiap keinginannya dan memasukkannya ke dalam kotak yang telah disediakan. Dan kotak tersebut dapat diisi di setiap hari Minggu, lalu merayakannya bersama. Kemudian di setiap hari, satu orang guru akan bertanggung jawab terhadap sekolah dan membina semua acara di hari itu. Dan jika ada kesalahan, tanggung jawab harus diambil. Pada hari itulah yang bertanggung jawab tersebut akan menjadi kepala sekolah. Bersama dengan itu terlihat dari luar sekolah seorang pria dengan mobilnya, dan dia adalah Ramalingam. Lalu ketika dirinya berada di kantor, seorang guru dari sekolah pemerintahan datang untuk memasukkan 12 siswanya yang cerdas agar dapat bergabung di sekolah Ramalingam. Dan dengan kedatangannya ke sana juga untuk mengumpulkan komisinya. Mendengar itu Ramalingam pun merasa senang guys. Dan lanjutnya nih, Ramalingam mempertanyakan kabar baru tentang sekolah yang dipimpin oleh Gita dan meminta orang tersebut untuk mencari informasi akan hal itu. Kembali ke sekolah Gita guys. Di sini seorang legislator datang dengan tujuan untuk menemui Gita, dan setelah mereka bertemu, dia pun langsung menegur Gita perihal larangan putranya untuk ikut kelas sebelum Gita bertemu dengan orang tuanya. Di sini dia pun memperkenalkan siapa dirinya dan alasan kenapa putranya disekolahkan di sekolah negeri. Dengan begitu dia pun bertanyakan siapa dirinya yang telah berani mengganggu kebebasan putranya. Dengan tegas Gita berkata jika dirinya tidaklah mampu menjadi seorang ayah, dan hal itu mampu membuat politisi tersebut menjadi sangat marah guys. Namun senyum di wajah Gita mengiringi langkahnya untuk tidak menghiraukan politisi tersebut. Namun politisi itu berteriak sambil meminta putranya untuk tidak lagi belajar di sekolah itu. Mendengar itu Gita pun menghentikannya, lalu memaki sang anak dan bertanya apakah dirinya telah mencapai hal lain selain kekayaan dari ayahnya atau meraih prestasi dalam hal apapun. Dengan begitu Gita menantang sang anak untuk dapat meraih sebuah prestasi dalam hal apapun. Dan jika dia berhasil, Gita pun rela memberikan pipinya untuk dia dapat menamparnya. Dan jika dia merasa tidak mampu, maka Gita mempersilahkan dia untuk keluar dari sekolah itu. Dan guys, hal itu pun mampu membuat si anak menjadi kesal. Lalu keesokan harinya nih, Gita yang kembali menggunakan jasa angkutan bajai. Kembalilah si supir bercerita tentang seorang wanita yang telah menjadi bahan perbincangan warga. Dan wanita yang dimaksudnya adalah Gita. Namun si supir tidak mengetahui jika Gita lah yang menjadi seorang kepala sekolah yang dibicarakan para warga karena keangkuhannya. Bahkan si supir juga mengetahui perihal Gita yang telah menghina seorang politisi karena anaknya. Namun di sini si supir itu meyakini jika kepala sekolah tersebut tidak akan bertahan lama di sekolah itu dan akan segera menyerah. Mendengarnya guys, Gita pun hanya diam dan hanya bisa tersenyum. Sesampainya di sekolah ternyata Gita sudah menyusun sebuah rencana dengan mengumpulkan para orang tua murid. Di sini dia bertanya akan keluhan para orang tua terhadap sekolah anak-anaknya. Dan di sini banyak berbagai macam keluhan yang dilontarkan. Namun Gita kembali mempertanyakan akan apa yang telah mereka semua lakukan untuk sekolah. Melihat di setiap kuil berbagai kota penuh dengan semangat dan warna, di mana pemerintah tidak akan memberikan dana untuk kuil tersebut, dan itu hanyalah inisiatif dari masyarakat. Namun seseorang membantah maksud dari Gita guys. Tetapi Gita kembali berkata, di mana banyak orang-orang yang bermurah hati dengan sumbangan untuk kuil. Lalu kenapa mereka tidak melakukan hal yang serupa ketika datang ke sekolah, selagi itu bisa bermanfaat bagi anak-anak mereka. Dengan begitu mereka semua pun memberikan sumbangannya untuk sekolah. Di sisi lain di departemen publik, seorang pria menerima panggilan dan panggilan tersebut dari Gita. Di sini Gita mempertanyakan tentang dana sekolah yang digunakannya 4 tahun yang lalu, dan dia pun menegaskan kepada pria tersebut untuk segera mengirim para pekerja sebelum pihak sekolah berada di kantor PWD. Singkat ceritanya guys, renovasi sekolah pun dilakukan. Selain para murid dan para pekerja yang bergotong royong, para orang tua wali pun turut membantu melakukan pekerjaan itu. Hingga di mana sekolah pun terlihat menjadi lebih layak dari sebelumnya. Namun guys, hal itu membuat Ramalingam merasa terancam akan bisnis pendidikannya, sehingga memerintahkan stafnya untuk memasangkan papan reklame tepat di depan sekolah Gita. Lalu keesokan harinya guys, rencana selanjutnya dari Gita adalah ikut dalam pelajaran setiap guru. Di dalam pelajaran bahasa Inggris, Gita merasa jika guru tersebut belum memiliki kualitas untuk mengajar, sehingga dia memberikan guru tersebut waktu selama 30 hari. Di mana jika dia tidak bisa berbicara dalam bahasa Inggris, maka dia berhak untuk menangguhkan guru tersebut. Dan bukan hanya di dalam bahasa Inggris guys, semua guru yang belum memiliki kualitas diminta hal yang serupa oleh Gita, sehingga membuat para guru pun kembali belajar. Di sisi lain seorang politisi yang merasa terhina oleh Gita mencari cara agar Gita bisa segera dikeluarkan dari sekolah tersebut. Namun guys, hal itu tidak bisa dilakukan karena itu malah akan menjadi bumerang baginya. Lalu kembali ke sekolah nih. Di sini wakil kepala sekolah yang merasa terganggu dengan hadirnya Gita.
Dia pun juga berupaya untuk menjatuhkan Gita. Namun ternyata guys, Gita yang sudah terlebih dahulu menangguhkan dirinya. Mendengar itu dia pun langsung menghampiri Gita, bahkan dia memakinya. Namun nyatanya nih, yang menangguhkan dirinya bukanlah Gita melainkan kepala Seo. Dan yang merekomendasikan atas hal itu adalah seorang murid yang telah disumpah olehnya atas nama kasta, atau para guru dan siswa wanita yang dia lecehkan. Sehingga keluhan itulah yang menyebabkan pengambilan dari tindakan tersebut. Di hari berikutnya kita melakukan rapat dengan para guru. Di sini dia bertanya akan 82 siswa yang gagal di kelas 9 dan 54 siswa yang telah diberhentikan, di mana mayoritas dari siswa tersebut adalah para pekerja upahan dan sebagian berada dalam daftar tuduhan di kepolisian. Dengan begitu kita bertanya mengapa sekolah tersebut malah menciptakan para penjahat dan pekerja upahan. Salah seorang guru pun menegaskan jika hal itu adalah ketidakmampuan dari para siswa. Mendengarnya, kita kembali bertanya, apakah dia harus melakukan ujian untuk para guru? Lalu menantangnya akan berapa banyak guru yang layak untuk mengajar, dan jika tidak mampu, apakah guru tersebut harus dibuang? Dengan begitu, Gita mengatakan jika dia akan meminta para siswa tersebut untuk kembali ke sekolah, dan menegaskan jika 82 siswa tersebut harus lulus. Kemudian dia melontarkan kalimat saktinya, yaitu, mengapa orang-orang membutuhkan dokter untuk kesehatan? Dan jika para guru hanya dapat mengajar kepada siswa yang cerdas, maka jangan pernah menyebut dirinya sebagai seorang guru. Dengan begitu, Gita pun mengumpulkan para siswa yang telah diberhentikan dari sekolah guys. Dan lanjutnya nih, Gita membuka isi kotak yang berisikan keinginan para siswa. Dan keinginan itu adalah bakat dari para siswa, dari menari, berolahraga, melukis, dan lain sebagainya. Begitu juga papan reklame yang dipasang oleh Ramalingam pun dicopot atas perintah Gita. Sehingga guys, hal tersebut membuat Ramalingam mendatangi kediaman Gita. Namun setelah bertemu, Gita hanya terdiam. Akan tetapi sang ayah banyak melontarkan berbagai perkataan. Bahkan dia meminta Ramalingam untuk mengurus bisnisnya sendiri dan membiarkan Gita untuk mengatur sekolah yang dijalaninya. Dengan kekecewaan yang mendalam, Ramalingam pun pergi dari sana. Di hari berikutnya, Pak Kolektor datang untuk melihat situasi di sekolah. Dan ketika bertemu dengan Gita, Gita malah memanggil seorang murid dan bertanya akan siapa kepala sekolah di hari itu. Dengan begitu dia meminta siswa tersebut mengantar Pak Kolektor untuk bertemu dengan kepala sekolah yang bertugas pada hari itu. Lalu guys, setelah bertemu dengan kepala sekolah harian, dia membawa Pak Kolektor untuk melihat suasana di sekolah tersebut. Dari halaman sekolah, toilet, hingga dia melihat para siswa yang tengah belajar dengan format yang berbeda. Setelahnya Pak Kolektor kembali menemui Gita. Di sini dia mengatakan maksud kedatangannya jika telah ada seseorang yang mengiriminya sebuah pesan untuk menjatuhkan Gita. Gita pun hanya bisa tersenyum mendengarnya guys. Kemudian sebelum pergi, dia meminta Gita untuk selalu berhati-hati. Ketika di luar, seseorang berkata kepada Kolektor tersebut akan keangkuhan Gita. Namun Kolektor menjawabnya, di mana dia telah mengingatkan Gita untuk selalu berhati-hati. Di tempat yang berbeda terlihat wakil kepala sekolah yang sedang mengatur rencana bersama dengan seorang politisi yang telah dihina oleh Gita. Dan karena mereka berdua memiliki dendam yang sama, mereka pun berencana untuk mencari cara agar dapat memberikan pelajaran kepada Gita. Sehingga mereka pun mengirim beberapa orang preman ke sekolah tersebut. Setelah para preman itu menemukan keberadaan Gita guys, mereka meminta para siswa yang sedang bersamanya untuk keluar dari ruangan itu. Namun dengan santainya, Gita meminta muridnya untuk segera keluar. Dengan begitu guys, mereka pun langsung mengunci pintu dan berniat menyerang Gita. Namun sayangnya guys, ternyata ibu kepala sekolah ini bukan wanita yang lemah yang mudah dihajar. Sehingga keadaan pun berbalik, di mana Gita dapat membuat mereka menjadi sangat ketakutan. Dan mendengar para preman telah kalah, politisi bersama dengan wakil kepala sekolah merasa sangat terkejut. Sedangkan di sisi lain, Ramalingam bersama dengan seorang guru dari sekolah Gita telah mengatur sebuah rencana. Lanjut ceritanya guys, Gita mendapati sebuah pesan suara dari sang ayah untuk menyemangati dia menjalani harinya. Dan beberapa saat kemudian terdengar suara keributan dari halaman sekolah, yang ternyata terlihat para siswa yang sedang berkelahi. Melihat itu, Gita pun memaki para guru yang tidak meleraikan perkelahian itu. Namun guru itu menjawabnya dengan berkata, jika hal itu dilakukan, malah akan menjadi sebuah masalah. Berbagai cara Gita melerainya, hingga di mana dengan sebuah selang dia menyiram air kepada para siswa untuk segera berhenti. Dan ternyata guys, fanatisme kastalah yang memicu keributan tersebut. Mengetahui itu membuat Gita menjadi sangat marah, sehingga dia pun melepas tanda kasta yang ada pada para siswa, lalu membakarnya. Hingga keesokan harinya nih, supir bajai yang mengetahui berita tentang Gita melepaskan pita kasta dari para siswa pun bercerita kepada Gita jika para fanatik kasta menjadi sangat marah dengan kepala sekolah itu. Dan ternyata benar guys, para warga telah datang memenuhi pagar sekolah. Dengan begitu si supir berkata jika itu adalah kesempatan dia untuk melihat akan siapa kepala sekolah itu. Sesampainya Gita, seorang polisi datang dan bertanya, apakah Gita kepala sekolahnya? Pengakuan dari Gita guys membuat sang supir menjadi sangat terkejut. Di sini polisi tersebut meminta kepada Gita untuk segera pulang demi keselamatan dirinya. Namun Gita menolaknya dan langsung menghampiri para warga yang sedang berdemo. Di sini Gita berteriak dan menyetujui akan permintaan pengunduran dirinya. Namun sebelum itu, dia mengajukan 3 pertanyaan.
Sambil menoleh ke arah guru yang mengatur rencana tersebut, dia berkata jika dirinya sangat menyukai orang-orang yang membela diri mereka sendiri, terutama dengan orang yang berdiri dan melawannya. Kemudian dia memberikan sebuah pernyataan tentang anggaran dari pemerintah yang besar di tahun lalu, namun diberikan kepada para pegawai negeri atau guru tidak sebanding dengan anggaran yang ada, sehingga membuat kualitas pendidikan menjadi sangat buruk. Dengan begitu, Gita pun bertanya akankah mereka melakukan protes akan hal itu. Kemudian kepada seorang politisi yang juga menjunjung tinggi kastanya, Gita langsung menyerangnya dengan berbagai perkataan yang menunjukkan jika dirinya hanya menggunakan kasta sebagai alat untuk keuntungan politiknya. Demi menyelamatkan reputasinya nih guys, pemimpin tersebut langsung pergi. Namun di sini seorang guru langsung berkata pada Gita, jika dirinya selalu menentang para guru. Akan tetapi hal itu langsung dibantah oleh Gita dan berkata, jika dia tidak bekerja meskipun mendapatkan bayaran, dia akan melaporkannya atas tindak penipuan, di mana sudah ada anak-anak dari 38 guru di sana adalah siswa di sekolah tersebut. Kemudian meminta para guru mengangkat tangannya bila anak-anaknya belajar di sekolah tersebut. Dengan begitu Gita bertanya, haruskah dirinya kembali masuk ke sekolah itu? Dan guys, gerbang pun dibuka bersama dengan Gita yang berjalan masuk ke sekolah. Di hari berikutnya, terlihat para siswa yang sedang dilatih oleh seorang militer negara. Dan gak lama kemudian guys, Gita pun tiba di sana. Lalu militer tersebut pun menghampiri Gita, kemudian memberikan hormat kepadanya. Hal itu membuat kedua guru yang menyaksikan hal itu menjadi bertanya-tanya, sehingga mereka pun menghampiri militer tersebut setelah Gita tiada. Lalu mereka pun bertanya akan siapa sebenarnya Gita sebelum dia berprofesi sebagai seorang kepala sekolah. Dan ternyata guys, Gita ini adalah mantan letnan kolonel dalam pasukan India. Bersama dengan itu scene flashback pun diperlihatkan di saat Gita masih berprofesi sebagai perwira militer, di mana pada saat itu Gita memutuskan untuk mengundurkan diri jadi seorang militer dan memilih untuk menjadi kepala sekolah. Namun di sini Gita memilih sekolah di sebuah kota yang tidak begitu terkenal di selatan. Akan tetapi Gita tidak memberitahu akan alasannya guys. Hal tersebut pun mampu membuat kedua guru itu menjadi sangat terkejut. Bahkan berita tersebut juga sampai kepada politisi dan wakil kepala sekolah. Keesokan harinya nih, kembali Gita menggunakan jasa angkutan bajai. Namun di sini si supir yang mengetahui jika dia adalah kepala sekolah yang sering dibicarakannya, membuat dirinya tidak lagi banyak bicara guys. Sehingga Gita pun bertanya kenapa dirinya menjadi sangat diam. Dengan canggung si supir pun mulai berbicara dengan membahas persoalan yang berbeda. Di sisi lain Ramalingam bersama dengan stafnya berencana untuk mengikuti ajang turnamen tingkat distrik yang akan diselenggarakan. Begitu juga dengan Gita yang meminta kepada seorang guru di sana untuk menjadi penanggung jawab dalam turnamen itu. Namun hal itu dibantah oleh seorang guru wanita di sana dengan alasan jika dialah yang selalu menjadi penanggung jawab di setiap tahunnya. Namun Gita pun menanyakan akan kinerjanya dalam turnamen itu dalam 6 tahun terakhir yang tidak pernah memenangkan satu hadiah pun. Dengan begitu dia memilih guru pria tersebut untuk menjadi penanggung jawabnya, mengingat jika dirinya telah berhasil mengumpulkan kerumunan untuk melakukan protes. Gita pun berkata apakah dia benar-benar layak atau hanya sekedar boneka. Merasa tertantang, guru tersebut pun bersedia akan tugas yang diberikan oleh Gita. Ajang turnamen pun diselenggarakan guys, terlihat juga para siswa dari berbagai sekolah yang sudah bersiap. Berbagai jenis perlombaan pun dilakukan. Dari lomba lari maraton yang dimenangkan oleh siswa dari Gita, hingga lomba puisi yang di bawah bimbingan guru matematika ini pun berhasil meraih kemenangan. Hingga dia pun mendapatkan sebuah pelukan dari seorang murid yang mampu membuatnya merasa emosional. Singkat ceritanya nih, Gita bersama dengan yang lainnya pun kembali ke sekolah dengan membawa kemenangan. Sedangkan Ramalingam merasa sangat kecewa dengan para stafnya. Lalu di tengah kekecewaannya, dia pun kedatangan wakil kepala sekolah yang datang dengan tujuan untuk berkoalisi dengannya agar dapat menjatuhkan Gita. Dengan begitu dia pun meminta stafnya untuk mengirimkan rangkaian bunga kepada Gita. Di sisi lain tepat di sekolah Gita yang sedang merayakan sebuah acara atas kemenangannya. Lalu gak lama kemudian, orang dari Ramalingam pun tiba di sana dan memberikan rangkaian bunga kepada Gita. Di sisi lainnya salah seorang guru menyadarkan temannya jika dalam 14 tahun dia bekerja, untuk pertama kalinya dia telah melakukan pekerjaannya, dan itu semua berkat Gita. Mendengarnya guru tersebut pun terdiam dan menyadari akan hal itu. Kemudian guys, seorang putra politisi yang ditantang oleh Gita pun berhasil mendapatkan sebuah prestasi, sehingga sang ibu langsung menyeretnya kepada Gita. Namun kedatangannya kepada Gita bukan untuk menagih janji darinya, melainkan sang ibu mengucapkan terima kasih kepadanya. Bersama dengan itu bunga yang diberikan Ramalingam pun disimpan tepat di ruangan Gita. Dan maksud dari rangkaian bunga itu adalah tujuan Ramalingam untuk meminta Gita dapat bekerja dengannya. Kemudian salah seorang Ramalingam memberikan beberapa uang tunai kepada Gita. Namun Gita menolak hal tersebut guys, dan penolakan itu pun sampai kepada Ramalingam. Namun wakil kepala sekolah yang berada di sana mengira jika Ramalingam mengirim sebuah bom yang berada pada rangkaian bunga itu. Mendengar asumsi itu membuat Ramalingam melayangkan tamparan keras kepada wakil Capsek tersebut, karena baginya membunuh bukanlah cara dia untuk mendapatkan kemenangan. Dengan begitu guys, dia pun mengusir wakil kepala sekolah tersebut. Keesokan harinya Gita mendapati sang ayah yang sudah tidak bernyawa tergeletak di atas kasurnya, dan penyebab dari kematiannya adalah penyakit yang sudah lama dideritanya.
Kemudian dia pun menghubungi Vasugi dan berkata jika dirinya akan datang di siang hari. Dengan bantuan dari pihak rumah sakit, Gita pun mengkremasi jasad ayahnya dengan memberikan rangkaian bunga. Lalu bayang-bayang di saat bersama ayahnya mengiringi penghormatan yang diberikan Gita untuknya. Tanpa air mata yang jatuh, Gita pun bermaksud melanjutkan aktivitasnya hingga sesampainya di sekolah. Para guru yang mengetahui musibah dari Gita malah kebingungan akan kehadirannya. Bahkan salah satu di antara mereka berkata jika Gita wanita yang aneh dan berhati batu. Namun nyatanya guys, di saat dirinya memutar rekaman pesan suara dari ayahnya, dia pun merasa sangat kehilangan hingga meneteskan air matanya sambil berkata, I love you, Daddy. seketika guys Susela pun datang. Dengan cepat Gita menahan rasa sedihnya. Namun Susela yang mengerti keadaannya pun langsung memeluknya. Singkat ceritanya nih, waktu untuk ujian pun telah tiba. Di sini kita mendapatkan informasi jika siswa yang dikembalikannya ke sekolah tidak dapat melakukan ujiannya. Dan hal itu adalah ulah dari Ramalingam yang memberikan laporan palsu kepada pihak Departemen Pendidikan. Hingga keesokan harinya guys, siswa pun tiba di sekolah sedangkan Gita tengah dilanda kekhawatirannya. Gak lama kemudian anggota Departemen Pendidikan datang membawakan lembar kertas ujiannya dan membagikannya kepada para siswa. Sedangkan siswa yang dimasukkan kembali oleh Gita ke sekolah belum juga menerima lembar soal ujian. Namun sesaat setelah itu, petugas dinas pendidikan pun datang dan memberikan lembar soal ujiannya. Dengan begitu Gita pun merasa sangat lega. Dan di sini kita akan tahu jika di saat Gita mendapatkan informasi akan hal itu, dia pun langsung menghubungi seorang politisi untuk dirinya dapat membantu Gita. Mengingat akan apa yang telah dilakukan Gita terhadap anaknya, dia pun bersedia membantu Gita sehingga siswa di sekolah Gita pun berhasil mengikuti ujiannya. Mengetahui keberhasilan yang didapat Gita, Ramalingam pun menginformasikan kepada putranya. Bahkan dia kembali menyusun sebuah rencana. Hingga beberapa saat kemudian guys, Ramalingam datang menghampiri Gita. Kemudian dia mengancamnya jika di tahun depan Gita dan beberapa siswa yang dikembalikan ke sekolah tidak akan lagi melangkah masuk ke sekolah itu. Lanjut ceritanya nih, ketika di rumah Gita menyaksikan sebuah berita yang memberitakan tentang hasil ujian yang dapat dilihat esok hari. Setelah itu dia pun bergegas menuju ke sekolah di mana pada hari itu adalah hari libur. Namun sesampainya di sekolah dia mendapati Susela yang juga berada di sana. Dan ternyata itu adalah hari di mana dia telah pensiun. Dan dia pun meminta kepada Gita untuk mengabarkan berita pensiunnya di saat sekolah kembali aktif. Setelahnya guys, mereka pun berbincang. Di sini Susela menceritakan tentang hidupnya. Bahkan dia bercerita jika dirinya memiliki seorang putra yang usianya sama dengan Gita. Di mana pada saat itu putranya ingin memulai pekerjaannya sebagai seorang kepala sekolah di sana. Dia malah mendapati bencana hingga membuatnya meninggal dunia. Dan ternyata Gita mengetahui akan nama dari putra Susela yaitu Katiresan. Bahkan guys, dia pun mengetahui detail tentang Katir. Rasa terkejut Susela mengiringi pernyataan Gita yang mengatakan jika dirinya bersama dengan Katir telah memutuskan untuk menikah. Namun selama 1 bulan tidak berjumpa, Gita mendapatkan kabar jika Katir telah meninggal dunia. Yang padahal mereka berdua telah menyusun sebuah rencana untuk mengelola sekolah tersebut setelah menikah nanti. Namun kini Gita melakukannya seorang diri. Susela pun membenarkan akan hal itu. Jika pada saat itu Katir telah berkata jika dirinya akan membawa seorang gadis yang seperti ratu. Namun guys, rasa sedih mereka pun terganggu akan kedatangan para polisi yang langsung menahan Gita dan dibawa ke kantor polisi. Bahkan Gita pun dipenjarakan guys. Berita tentang penangkapan Gita membuat para murid, guru dan warga lainnya melakukan unjuk rasa agar Gita segera dibebaskan. Dan hal itu juga telah menjadi berita utama di stasiun televisi. Dan ternyata penahanan Gita adalah tindakannya yang telah menyalahgunakan wewenangnya, bahwa dia membiarkan siswa yang tidak lulus untuk melakukan ujiannya. Di sisi lain beberapa guru mencoba untuk menemui seorang pengacara dan meminta bantuannya. Kemudian pengacara itu menjelaskan jika di dalam kasus itu tindakan departemen pertama diambil, tetapi jika pengadilan telah mengambil tindakan melewatkannya, maka mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Di kantor polisi para warga masih melakukan unjuk rasa hingga larut malam, dan hal itu juga disaksikan Ramalingam melalui saluran televisi. Hingga keesokan harinya, Pak Kolektor pun datang ke kantor polisi tersebut. Di sisi lain Gita meminta bantuan salah seorang polisi untuk mengambil hasil ujian yang akan segera keluar. Sedangkan di luar, teriakan dari para warga kembali menggema. Namun Gita, ketegangan dan kecemasannya hanya pada hasil ujian dari siswanya. Enggak lama kemudian salah seorang murid yang berada di sana pun mengecek hasil ujiannya melalui internet. Sedangkan anggota departemen mendapatkan panggilan dari sekretaris kementerian. Bersama dengan itu, Gita pun mendapatkan print out hasil ujiannya. Begitu pula para murid yang berada di sana. Bahkan banyak dari mereka yang lulus. Sehingga anggota departemen mengabarkan kepada para pengunjuk rasa jika 82 siswa yang dikembalikan ke kepala sekolah, 79 diantaranya telah lulus dari ujian. Sehingga pemerintah menarik kembali tuntutannya kepada Gita. Hal itu membuat mereka menjadi sangat senang guys. Dan Ramalingam, dia pun merasa sangat kecewa akan kekalahannya. Dengan begitu Gita pun dibebaskan. Langkah kakinya disambut oleh para guru dan siswa yang berada di sana, sehingga membawa kita di akhir cerita. Dan guys, film pun berakhir.
Oke guys, Rajasya adalah film India Tamil yang dirilis pada tahun 2019. Film ini berfokus dengan mengangkat tema tentang pendidikan. Karena selain struggling dalam ruang lingkup sekolah, film ini pun menyuguhkan kritik terhadap acak adutnya sistem pendidikan di India. Sebagaimana hal itu juga terjadi di tanah air. Ups.